Pemalang ini kan lagi darurat sampah, ya, penanganan sampah. Dan sebetulnya sampah itu sendiri secara nasional memang satu produk pekerjaan yang belum bisa terselesaikan, ya kan, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Nah, khusus di Kabupaten Malang ini memang lagi ngetren tentang masalah sampah. Ya, kembali lagi bahwa sosialisasi kepada masyarakat itu sangat diperlukan. Ya, utamanya yang kemarin menjadi satu kegagalan yang rencana di Purana itu karena barangkali kurangnya sosialisasi. Nah, kemudian masyarakat tahunya bahwa yang di pikiran masyarakat ini hanya tempat pembuangan sampah. Padahal yang kami tahu dari pemerintah bahwa di Purana ini ada bukan pembuangan sampah, tapi pengolahan sampah. Nah, yang namanya pengolahan sampah berarti sampah bukan ditumpuk menjadi gunung, tapi akan diolah sehingga sampah setiap hari datang, tapi juga setiap hari bisa selesai, artinya bisa habis. Ini yang perlu disosialisasikan pada masyarakat. Kemudian berkaitan dengan sampah, produk sampah ini kan dari masyarakat, dari desa. Nah, sehingga kita kembali kepada desa itu sendiri agar bisa mengolah atau memproses sampah di desanya masing-masing itu selesai. Ini harapan Pak Bupati juga sama seperti itu, agar sampah itu bisa diselesaikan di tingkat desa. Cuma ada beberapa hal yang perlu Pemkab dalam hal ini Pak Bupati mensikapinya adalah bagaimana Pak Bupati nanti membuat perbu atau perda yang berkaitan dengan pengolahan sampah. Perbu perda yang lama mungkin sudah harus ada revisi karena mungkin sudah lama. Nah, kemudian yang perlu juga ditangani oleh pemerintah desa, ya, sebetulnya dana desa itu bisa digunakan, tapi hanya untuk sebatas pembangunan pengolahan sampah dan mesin-mesin yang mungkin dibutuhkan oleh di tingkat desa. Nah, kesulitannya adalah di biaya operasional, karena aturan di dana desa tidak boleh untuk penggunaan semacam pembelian bahan bakar atau upah tenaga kerja yang mengolah sampah, itu memang tidak boleh. Sehingga perlu adanya pemikiran agar Pemkab Kabupaten Malang khususnya ini untuk bisa memberikan biaya operasional kepada desa, sehingga teman-teman kepala desa ini tidak terlalu sulit ini, karena PAD desa masing-masing di kabupaten itu berbeda, ya. Ada yang PAD-nya kecil, ada yang PKD-nya besar, bahkan ada yang tidak punya PAD. Nah, solusinya ya mohon maaf, Pak Bupati nanti dipikirkan agar ada peningkatan di alokasi dana desa, ADT. Nah, itu nanti dibarengi dengan perbu. Misalnya katakanlah untuk biaya operasional masing-masing desa berapa juta sih, ya kan? Ya kalau di Bojonegoro ya kisaran antara 70 sampai 100 juta per tahunnya. Artinya bisa ditambahkan di ADT dengan catatan kalau ada tambahan ADT, uang tersebut harus untuk pengolahan sampah. Saya kira lebih efektif dan lebih ekonomis daripada kita mencari tempat pembuangan sampah atau pengolahan sampah dengan biaya bermiliar-miliar. Ya, saya kira itu harapan kami, sehingga penanganan sampah nanti cukup selesai di tingkat desa. Jadi ya mohon maaf bisa membantu meringankan Dinas Lingkungan Hidup maupun dari Pemkab itu sendiri. Alhamdulillah kalau untuk desa kami Bojonegoro kita membuat gedung pengolahan sampah tahun 2018. 19 kita sudah mulai action dan kita biaya operasional adalah menggunakan PAD desa, ya, dari pendapatan desa, sehingga alhamdulillah kita masih bisa berjalan seperti itu. Tapi akan kasihan bagi teman-teman Kades yang tidak punya PAD. Itu tadi yang saya usulkan agar Pak Bupati mengalokasikan anggaran untuk desa lewatnya ADD, alokasi dana desa. Nah, kalau di tempat kami Bojonegoro, biaya operasional kan kita mengambil ada armada, kemudian kita punya armada pengangkut sampah, itu butuh solar, kemudian ada sopirnya, kemudian ada tenaga pemilahnya, ada tenaga yang memproses organiknya, ada tenaga yang berkaitan dengan inseminator, ya, ada sampah yang tidak bisa dimanfaatkan kita bakar pakai alat. Dan Bojonegoro alhamdulillah di tahun 2024 mendapatkan bantuan dari Pak Bupati, yaitu alat inseminator pembakaran sampah. Ya, kalau anggarannya kalau di Bojonegoro ada 4 karyawan ya yang olah di sana, ya kita
hitungannya seperti kuli, ya ada sekitar 100.000 per orang. Jadi kalau satu hari berarti 400.000, dikalikan 1 bulan, dikalikan 1 tahun. Kemudian ditambah dengan biaya BBM, ya kayaknya dengan mobil pengangkut sampah, termasuk kaitannya dengan servis, pemeliharaan kendaraan dan sebagainya. Ya kurang lebih 1 tahun untuk Bojona hanya sekitar 80-an juta. Ya disampaikan dari masyarakat. Sedangkan Pemkab ini kan kalau di dinas ya tidak begitu banyak. Yang banyak adalah di pasar-pasar. Artinya di Kabupaten Malang kan ada 212 desa, ada 11 kelurahan. Nah, kelurahan ini nanti yang di backup oleh lingkungan hidup, ya dengan pasar-pasar yang ada di kabupaten termasuk dinas-dinas dan sebagainya. Sedangkan di desa yang 212 desa ini ya bisa mengolah sendiri. Sehingga yang kemarin saya memberikan masukan adanya sebuah regulasi yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Tapi kami sendiri sebetulnya kalau dana desa kalau untuk bentuk bendungan fisik ya untuk membuat bangunan pengolahan sampah, kemudian pengadaan mesin dan sebagainya, saya kira mampu. Cuma yang dipikirkannya adalah biaya operasional. Saya kira itu kalau bisa ada sinergi antara pemerintah desa, kabupaten, kita bareng duduk, kita diskusi, fokusnya adalah masalah sampah. Nah, tidak usah masalah yang lainnya dibicarakan. Saya kira insya Allah bisa tuntas. Jadi dalam hal masalah sampah bukan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup saja, tapi ada beberapa OPD yang ada keterkaitannya. Contoh misalnya di Sprindakop, ya di sana kan ada pasar-pasar, itu juga turun. Ya, bagaimana nanti sampah-sampah dari pasar ini diolah. Kalau sekarang informasi sedang dibuat pengolahan sampah yang ada di Cilarang, itu bisa nanti mengambil sampah di tingkat pasar-pasar ini. Kemudian yang berkaitan dengan OPD, ya, OPD sama, ya sama artinya bisa membantu. Ya tadi dari Dinas Perindakop, kemudian dari DPU dan Perkim juga masuk di dalamnya ada berkaitan dengan fisik-fisik prasarana misalnya, mungkin seperti itu. Kemudian di Dinas Kesehatan juga harus bisa masuk, harus ada. Karena apa? Kekumuhan lingkungan desa dan sebagainya itu kan menjadi satu kekotoran. Nah kalau kotornya berarti timbul sarang penyakit. Ya, Dinas Kesehatan harus terjun juga di sana. Kemudian Dinas Pendidikan. Nah, di desa pasti ada SD, ya, ada yang satu SD-nya 5, 6, 7, 8, sebagainya. Itu juga harus bagaimana kepala sekolahnya nanti harus membuat pengolahan sampah di tingkat desa masing-masing. Ya, baik SD, TK, PAUD, SMP, SMA. Ya, ini Dinas Pendidikan juga ada terjun di sana. Dan OPD yang lain saya kira banyak lah. Ya, sehingga tidak harus Dinas Lingkungan Hidup saja yang menjadi tanggung jawabnya, tapi OPD yang lain juga punya tanggung jawab. Seperti itu. Baik itu rekan-rekan pers maupun pegiat sosial yang lain adalah mitra. Ya, bagi kita menguangkan orang Jawa itu harus menguangkan, Mas. Ya dibentuk satu tim, misalnya tim penanggulangan darurat sampah. Nah, di sana kan ada pejabatnya, ada tokoh masyarakatnya, ada alim ulamanya, ada tadi mungkin LSM-nya, wartawannya, harus diwongke di sana untuk bekerja. Ya kan? Bekerja kita kan sama-sama ya, di samping membangun Pemalang ya bagaimana pegiat-pegiat sosial yang lainnya termasuk insan pers ini kan ada sebuah keterlibatan tanggung jawab bersama. Ya harus ada semacam kita rangkul bareng. Ya, sehingga nanti tidak ada apa ya istilahnya ya, ada pro dan kontranya tidak ada, tapi sama-sama mendukung program sampah itu selesai. Jadi harapan kami, himbauan kami sendiri dari Bojona alhamdulillah sudah bisa mengolah sampah. Jadi ketika sekarang desa atau LH kesulitan membuang sampah, tapi alhamdulillah untuk Bojona kita proses sudah sampai di tingkat desa selesai. Nah harapan ke depan ini khususnya pada warga masyarakat Kabupaten Pemalang ini ya, ayo bareng-bareng bagaimana memilah sampah dulu dari organik, kemudian non-organik dipilah-pilah, kemudian para OPD atau tokoh masyarakat atau agama ini ya bareng-bareng menjadi tanggung jawab, karena sampah ini bukan tanggung jawab satu per orang atau satu lembaga, tapi tanggung jawab kita bersama. Kita tadi saya sampaikan dari aparat, semua aparat, apakah itu APH ya kan, dari kepolisian, dari kejaksaan, pengadilan, tentara, kemudian LSM, wartawan, semuanya saja harus ada keterlibatan. Kita rangkul bareng-bareng.
Karena sampah ini yang produksi adalah masyarakat, ya kemudian harus diselesaikan di tingkat masyarakat. Kita harus ada dampingan secara kontinu, saya kira itu.